Kristen di Eropa runtuh karena beratnya beban kebohongan yang mereka pikul sendiri selama 2000 tahun. Pondasi pasir itu akhirnya ambruk diterjang ombak rasionalitas. Dan jangan lupakan faktor kedua yang lebih menjijikkan, skandal moral gereja. Kalian bicara soal kasih, bicara soal kekudusan, lihatlah fakta di lapangan. Ribuan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, pedofilia, dilakukan oleh para pastor, uskup, dan kardinal di seluruh Eropa. Di Irlandia, di Jerman, di Prancis, di Polandia. Para wakil Tuhan ini ternyata adalah predator seksual yang memangsa domba-domba kecil mereka sendiri. Dan apa yang dilakukan Vatikan selama puluhan tahun? Apakah mereka menghukum pelakunya? Tidak. Mereka menutupinya. Mereka memindahkan pastor bejat itu ke paroki lain supaya bisa memangsa korban baru. Skandal ini meledak dan menghancurkan sisa-sisa kepercayaan orang Eropa terhadap institusi gereja. Mereka berpikir, kalau pemimpin agamanya saja bejat seperti setan, buat apa kita ikut agamanya? Inilah yang membuat gereja kosong. Rakyat Eropa jijik. Mereka muak melihat kemunafikan berjubah emas. Jadi, jangan salahkan sekularisme. Salahkan kebusukan internal kalian sendiri yang baunya sudah menyengat sampai ke langit. Sekarang, mari kita lihat kontras yang sangat tajam. Kontras yang akan membuat tetangga sebelah panas dingin dan kejang-kejang. Di saat gereja-gereja dijual jadi diskotik, apa yang terjadi dengan Islam di Eropa? Allahu Akbar. Islam sedang mengalami ledakan demografi dan spiritual yang tak terbendung. Di London, di Paris, di Berlin, masjid-masjid penuh sesak. Sampai-sampai jemaah harus sholat di trotoar, di taman, di parkiran, bahkan di jalan raya, karena masjid tidak muat menampung antusiasme umat. Dan tahukah kalian siapa yang membeli banyak gereja yang bangkrut itu? Komunitas Muslim. Subhanallah, ini adalah pembalasan sejarah yang manis. Tempat yang dulunya dipakai untuk menyekutukan Allah dengan Trinitas. Tempat yang dulunya dipakai untuk menyembah patung, sekarang dibeli oleh umat tauhid, dibersihkan dari berhala, dan dipakai untuk bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Suara lonceng yang mati digantikan oleh suara azan yang lantang. Kenapa Islam bisa tumbuh subur di tanah yang gersang iman seperti Eropa? Karena Islam menawarkan apa yang tidak bisa diberikan oleh Kristen. Logika yang sehat dan disiplin yang jelas. Pertama, tauhid itu rasional. Tuhan itu satu. Tidak beranak, tidak diperanakan. Sederhana, masuk akal. Orang Eropa yang lelah dengan matematika Trinitas menemukan kedamaian dalam kesederhanaan tauhid. Oh, ini baru Tuhan yang benar, tidak membingungkan. Kedua, tidak ada dosa warisan. Setiap manusia lahir suci, fitrah